Ya, banjir masih menjadi momok bagi warga Jakarta. Khususnya untuk para calon gubernur yang sekarang sedang berkontestasi mencuri hati perhatian para warga Jakarta mengenai programnya soal bagaimana mengatasi banjir kali ini. Bagaimana mengatasi masalah lainnya. Masalah krisis air bersih yang masih terjadi di beberapa wilayah di Jakarta. Nah, kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber pada hari ini. Sudah hadir di studio semuanya? Wah, ramai hari di studio pemirsa. Seru nih. Ada pertama yang saya kenalkan Kang Mulya Amri selaku juru bicara Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selamat pagi Kang Mulya. Halo, selamat pagi. Ada Ibu Siti Fadila Supari juru bicara Dharma Penggerak dan Kunwardana. Selamat pagi Bu Siti. Ada juga Bang Ciko Hakim, juru bicara Pramono Anung dan juga Rano Karno yang sudah jadi langganan kayak di sini. Selamat pagi Bang Ciko. Selamat pagi semua. Ada juga Pak Trubus Rahadiansah selaku pengamat kebijakan publik. Selamat pagi Pak Trubus. Selamat pagi Pak Trubus. Saya ingin ke Kang Mulya dulu deh kalau begitu Kang Mulya. Ini masalah momok di Jakarta. Ada kemudian Kang Emil, pendatang yang kemudian ingin berusaha untuk memperbaiki lah masalah ini. Nah, orang-orang asli Jakarta yang kemarin sudah menjabatnya agak sulit begitu kemudian mengatasi hal ini. Dan lalu ada kemudian program untuk membeli lahan-lahan di sekitaran Jakarta untuk bisa menampung air lah katanya seperti itu. Apakah ini satu hal yang realistis dalam 5 tahun ke depan lah kalau misalnya jadi 5 tahun ke depan bisa langsung terrealisasi? Ya, tentunya realistis. 5 tahun itu adalah sebuah proses yang lumayan ya. Apalagi kalau memang kita rencanakan secara bertahap. Jadi penanganan banjir itu sebetulnya kan sebuah masalah yang komprehensif. Banjir itu ada beberapa penyebabnya. Ada yang dari daerah gunung gitu ya, misalnya Bogor dan lain-lain. Dan sebetulnya untuk hal ini Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat sudah melakukan banyak hal untuk penataan kawasan di sekitar Jawa Barat termasuk daerah aliran sungai yang akhirnya mengalir ke Jakarta. Jadi betul sekali yang selama ini kalau orang Jakarta nyebutnya itu banjir kiriman. Tapi sebetulnya itu kaitan wilayah antar kota Jakarta sendiri sebenarnya nggak berdiri sendiri. Makanya dia ada dalam sebuah wilayah yang disebut Jabodek, Punjur, bahkan termasuk Puncak dan Cianjur. Puncak ini sumber mata air dari sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta. Ini harus ditata juga, harus dinaturalisasi di sana. Kalau misalnya memang sudah terbangun, kalau perlu dari pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan, karena ini kan udah lintas provinsi ya, udah jadi satu wilayah metropolitan lintas provinsi dengan dukungan juga dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten yang terkait, kita sama-sama tata ulang lagi, dinaturalisasi lagi, lalu kemudian sungai-sungainya sampai sana. Jadi dulu sempat ada perdebatan soal naturalisasi atau normalisasi. Betul. Sebetulnya dua-duanya benar, sungai itu harus mengalami dua-duanya di bagian yang masih agak jauh dari kota sampai ke menjelang pertengahan kota itu harus dinaturalisasi, dibuat dia bisa menyerap air lagi. Nah, ketika udah sampai di tengah kota, daerah padat, itu harus secepatnya air itu dialirkan ke tempat-tempat penampungan, apakah itu di laut, apakah itu di waduk. Nah, itu baru banjir yang dari daerah lain, belum lagi banjir dari rob, belum lagi banjir lokal karena sampah dan lain-lain. Itu masing-masing ada pola penataan. Bang Mulya, ini kan sudah ada klaim dari Bang RK ya mengenai bahwa katanya pada saat era Anies Baswedan ada juga peran dari Ridwan Kamil ketika membangun lahan-lahan di Bogor. Artinya kenapa sekarang harus dibangun lagi? Kurang? Bukan dibangun, tidak berfungsi? Lahan-lahan di Bogor, Kabupaten Bogor maksudnya, termasuk sampai Puncak, kan bagian dari Kabupaten Bogor, itu harus ditata ulang lagi. Mana daerah-daerah yang harusnya menjadi daerah resapan air, tapi selama ini sudah kita biarkan terbangun, nah ini harus kita kendalikan lagi, kita tata ulang lagi, karena ini sebetulnya keterkaitan antara Bogor dan Puncak, termasuk Jakarta, ini kan satu kawasan yang sama. Yang di Bogor juga antara lain ada orang Bogor, tapi ada juga orang Jakarta yang bolak-balik. Nah, mungkin sebagian bilang, sebagian yang bangun mungkin orang Jakarta juga. Jadi sebetulnya ini satu kaitan, mereka harus simbiosis mutualisme. Jangan sampai akhirnya malah saling menihilkan. Justru sebetulnya harus saling memperkuat daerah. Oke, saya ingin ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau Bang Dul bilangnya kita akan mengejar lagi normalisasi sungai, katanya seperti itu. Mungkin itu jadi salah satu prioritasnya. Tapi kalau melihat selama ini kan normalisasi sungai sudah dilakukan begitu, tapi kemudian masih kondisinya masih seperti saat ini, masih banjirnya masih juga cukup parah lah, meskipun kemudian surutnya mungkin waktu surutnya lebih cepat. Nah, ini dari Pramono dan juga Rano Karno seperti apa? Yang pasti akan dilakukan lebih masif lagi ya. Kalau kita bilang itu adalah berlanjut, tapi rasa-rasanya nggak begitu juga, bahwa kelanjutannya itu tidak seperti let's say di zaman mungkin Pak Ahok misalnya, ya kan banyak hal-hal yang memang terhenti ketika zaman itu. Sumur resapan yang bentuknya biopori ya, bukan sumur resapan yang berada di jalan-jalan, tapi sumur resapan yang berada di
perumahan-perumahan yang dibangun oleh warga sendiri. Yang kedalamannya juga harus jelas, kedalamannya nggak bisa juga cuma 3 meter, harus 60 meter dan itu akan menjadi punya dampak. Walaupun tentu di berbagai daerah di Jakarta kita harus tahu juga kontur tanahnya. Tanahnya di situ sudah begitu padat yang ketika kena air pun dia nggak akan menyerap. Itu banyak sekali terjadi di Jakarta. Nah, tadi sudah disampaikan sebenarnya tidak banyak yang jauh berbeda ya kalau kita bicara soal mapping permasalahannya. Permasalahannya tentu daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai ini harus benar-benar dibersihkan, dibangun dengan baik, dilebarkan dari mulai hulu sampai ke hilir, bukan dari hulu dan hilirnya saja, tapi sampai in between itu betul-betul harus diselesaikan permasalahannya. Karena kita tahu sendiri tadi bahwa memang alasan-alasan terjadinya banjir ini itu berbeda-beda. Kita bicara soal Jakarta yang begitu luas, ada alasan sampah, ada alasan di mana aliran sungainya itu menyempit ya. Bisa saya tahu betul persis di Jakarta Selatan misalnya di daerah Pondok Labu yang tadinya 10 meter menjadi 1 meter. Ya, kedalamannya juga dangkal. Itu kenapa? Nah, artinya kita juga harus bicara pemberdayaan pasukan oranye, pemberdayaan dinas PUPR untuk mengeruk terus-menerus, bukan hanya bulan ini ya, atau dalam setahun 3 kali, enggak, terus-menerus standby di daerah-daerah tertentu untuk melakukan pengurukan dan pembersihan. Nah, tadi soal sampah. Nah, banjir ini juga tidak bisa terlepas dari semakin padatnya penduduk. Ya kan, pembangunan yang melanggar tata kota, ya, pembangunan di tempat yang seharusnya tidak dibangun, dan kita tahu itulah problem Jakarta. Problem Jakarta ini kan kadang-kadang kenapa jalannya juga berliku-liku, karena yang dibangun rumah dulu baru jalan, kan gitu ya. Ini menjadi masalah. Hal-hal seperti ini betul-betul nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat, tetapi tentu ke depan kita harus mulai menata hal-hal tersebut. Dan juga ada satu hal lagi, bahwa kita nantinya Mas Pram dan Bang Rano tentunya harus bisa betul-betul mapping antara mana yang menjadi tanggung jawab pusat, mana juga yang menjadi tanggung jawab daerah. Nah, kita sering mendengar akhir-akhir ini soal Giant Seawall misalnya. Sebenarnya itu nggak salah, karena memang itu adalah proyek yang sudah dicanangkan sudah cukup lama ya, tahun 90-an udah pernah dibicarakan di Bappenas, tahun 2000-an Bang Foke juga udah pernah ingin memulainya gitu. Dan ini kita juga harus tahu bahwa ini bukan hanya proyeknya Jakarta, ini proyek nasional yang sifatnya nanti sepanjang Pantura gitu. Jadi untuk menahan lajunya air gitu ya, untuk masuk ke Jakarta. Kan kita tahu kita berada di bawah permukaan laut, dan udah gitu krisis iklim ini membuat itu semakin terdampak. Nah, ini ke depan kita tentu harus betul-betul masalahnya harus di mapping dulu. Tadi disampaikan bahwa alasan-alasan banjir itu harus diselesaikan dulu. Yang tadi kalau yang menyempit dilebarkan, kalau yang kotor dibersihkan, terus kerjasama dengan kawasan aglomerasi tentunya. Ya kan, Kabupaten Bogor itu dulu di era Ahok pernah dibantu 12 miliar kalau nggak salah per tahunnya untuk membersihkan permasalahan-permasalahan dari sananya gitu, air yang datang ke Jakarta. Baik, kalau dari daerah Mampung sendiri, Bu Siti? Saya kira hampir sama ya, karena prinsipnya kita melanjutkan program-programnya Pak Ahok dan Pak Anies yang sudah baik, cuman belum sempurna barangkali, atau nyatanya masih terus ada banjir. Bagian mana yang belum sempurna, Bu? Ya, kan kita mesti lihat ada banjirnya. Nah, ini mungkin ya yang kita bisa lihat itu memang permasalahan sungai tadi yang disebutkan Bapak-bapak tadi, dan memang sangat kompleks kecuali sungai. Saya kira tuh sampah-sampah di sungai itu juga merupakan satu hal yang sangat penting, dan bagaimana caranya sampah itu supaya tidak mengotorin. Nah, itu mungkin kita bisa bikin cara-cara ekonomi sampah misalkan, jadi sampah itu akan bisa diduitkan dari orang-orang yang biasanya membuang sampah. Jadi itu efektif. Nomor satu itu, dan kemudian pengerukan itu juga harus terus diteruskan. Ada penyempitan itu juga harus dilebarkan. Jadi sungai memang dalam hal ini kita masih menyangka bahwa sungai itu memang suatu hal yang paling penting sekali dalam mengatasi banjir ini. Tentu saja penyebab-penyebab lainnya masih banyak, dan ada suatu ide seperti meniru di Bangkok itu membuat embung-embung. Jadi untuk sudah sungainya begitu, kadang-kadang kalau hujan deras banget banjir juga keluar waktu hujan. Jadi nanti diusahakan membuat embung-embung itu atau pipi monyet keluar di Bangkok. Nah, itu tentu saja membutuhkan
satu area-area mungkin yang dimaksudkan sama Bapak itu adalah membutuhkan tempat-tempat bagaimana kita menampung air hujan supaya tidak memberatkan warga untuk jadi banjir. Oke, kalau biasanya saya kan banjirnya pada waktu hujan. ya, kalau saya searching nih program mengatasi banjir Dharma Pongrekun yang keluar adalah redesign tata kota, Bu. Ya, Nah, ini sorry, boleh lupa. dijelaskan Bu. Redesign. Tapi setelah jeda Ibu ya. Ya. Karena kita harus jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin kembali ke Bu Siti. Bu Siti, program redesign tata kota untuk mengatasi banjir itu konsepnya seperti apa tuh? Apalagi yang didesain ulang tuh apa oleh Pak Dharma ini? Ya, disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta alam, dan mana yang harus jadi taman, ya jangan dipaksa-paksa untuk tidak jadi taman misalkan begitu, dan kemudian relokasi dan rehabilitasi tempat-tempat kumuh, rehabilitasi ya kalau relokasi Digusur berarti, bukan relokasi digusur, diganti. tapi tidak merugikan lah. Nah, kemudian atau diperbaiki bagaimana caranya supaya ada gorong-gorong yang baik dan sebagainya. Nah, tapi yang penting tadi adalah embung itu kan juga bagaimana mendesain lingkungan supaya bisa ada embung-embung. Baik. Itu cita-cita ya, maksudnya rencana. Rencana. Tentu saja disesuaikan dengan kemampuan anggarannya nanti. Baik. Kita dengarkan dari Pak Trubus. Pak Trubus, ini Ya. kan permasalahan Jakarta sangat-sangat kompleks itu. Ya. Apalagi sudah akhir tahun, hujan juga sudah mulai meningkat. Artinya banjir ini menjadi salah satu krusial yang harus segera dituntaskan. Dari semua pemaparan ini, kira-kira yang mana yang paling relevan, walaupun hampir sama juga sih Pak Trubus? Iya, kalau saya lihat ya semuanya sama ya. Sama intinya adalah ada kepedulian untuk mengatasi persoalan. Sebenarnya ini kan ngomongin banjir Jakarta kan seperti ngomongin kaset rusak diputer-puter kan. Itu aja dari dulu pembahasannya itu aja kan itu. Jadi dua hal itu. Pertama persoalan perilaku masyarakat yang harus dirubah. Itu yang penting ya, karena masyarakat kita ini memang terhadap banjir itu ada yang bahasanya itu kalau mereka dihadapkan langsung baru mereka ada kepedulian tinggi. Tapi kalau mereka misalnya nggak pernah jarang ada banjir, ya cuek-cuek aja, EGP mau gue pikirin gitu ya. Hanya kemudian ketika dihadapkan di jalan, nah itu baru ya ada persoalan misalnya ini masalah drainasenya, kemudian masalah sampah, kemudian juga masyarakat sendiri yang seringkali memanfaatkan banjir itu untuk ya istilahnya mendapatkan cuan gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu, tetapi yang jelas bahwa semua program yang dilakukan ini adalah baik. Yang penting itu adalah menurut saya dua hal, political will sama implementasinya nanti. Karena banyakan itu di konsep itu bagus semua, mau sumur resapan misalnya itu udah bagus dulu kita bongkar semuanya dari A sampai Z. Tapi yang jelas bahwa ada wilayah-wilayah memang tidak bisa diterapkan. Ada wilayah kategori memang misalnya Jakarta Selatan wilayahnya relatif tinggi, Jakarta Utara tidak mungkin memakai sumur resapan misalnya karena wilayahnya rendah, dan tingkat penurunan daerah Jakarta ini karena penggunaan air tanah yang luar biasa dan tak terkendali meskipun sudah ada pergubnya itu, karena kurangnya kita dalam penindakan lah misalnya seperti itu ya, penegakan aturan, sehingga yang terjadi ya tanahnya turun. Memang rata-rata itu hampir ada 12 cm, ada yang di 20 cm itu di daerah utara. Nah itu nggak bisa diterapkan secara merata menggunakan ya sumur resapan. Yang kedua tentang waduk. Waduk ini kan juga sudah menjadi hal yang klasik. Misalnya waduk Pondok Rangon itu kan nyanyian yang berulang-ulang kita bagaimana Pondok Rangon mau dibangun, tapi sampai hari ini berganti gubernur, ganti ini ya masalahnya itu saja, artinya mengenai pembebasan lahannya yang belum selesai, kemudian ada masalah pengerukannya yang belum selesai. Sampai hari ini harusnya itu kita sudah punya waduk, termasuk yang tadi kita sumbangkan untuk Bogor. Itu Pak Ahok udah dibeli tanahnya untuk pembangunan waduk. Tapi dalam berikutnya yaitu kita kan selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Jadi seringkali kemudian yang terjadi adalah masyarakat publik sudah menunggu-nunggu bagaimana banjir, ketika hujan datang sudah akhirnya masyarakat artinya sudah yang menjadi permasalahan pelik itu ketidaksinambungan antara sebelumnya dengan yang sekarang akan menjabat begitu. Atau seperti apa sebenarnya peliknya masalah ini sehingga benar-benar belum bisa terselesaikan hingga saat ini gitu. Iya, kalau bagus. Menurut saya lebih banyak ini Mas Mbak, itu lebih banyak inkonsistensi kebijakan sebenarnya. Jadi kalau kebijakan itu sudah tunggal satu, misalnya redesain tata kota. Jadi itu semuanya harus dilakukan semua, kan persoalannya cuma satu soal anggarannya.
selalu didapatkan seperti itu. Kemudian Jakarta ini kebetulan sekarang sudah jadi DKJ ya. Dulu kan DKI. Pemerintah pusat selalu ngobok-obok mesti yang banjir, mengasih istana itu selalu rame dulu kan karena istana merasa punya kewenangan sendiri untuk mengatasi sekitarnya. Apakah itu kewenangan DKI atau kewenangan itu selalu masalah. Yang ketiga itu adalah persoalan ini bagaimana koordinasi antar ini instansi sendiri seringkali ego sektoral masing-masing. Itu yang sulit di kita, sehingga kalau itu ada kolaborasi sinergitas yang baik, sebenarnya masalah banjir ya masalah kita bersama, karena ini kan sudah zaman kolonial Belanda juga ketika jadi Batavia juga banjir gitu ya. Sehingga bagaimana kemudian pemukiman kumuh misalnya yang ada di layang tol Angke itu kan masih banyak kan, harusnya itu sudah digeser. Ahok sudah mempelopori Ahok itu dengan bantaran Sungai Ciliwung dipindah ke Jatinegara itu. Ya, jadi ada rusun di sana. Itu sebenarnya kan yang harus dilakukan. Tetapi kan pada prinsip kemudian oleh kebijakan berikutnya sudah nggak dijalankan lagi, berganti lagi dengan program lainnya. Tetapi sekali lagi bahwa publik tetap mengharapkan kepedulian dari para calon ini tetap adalah harapan kita bersama untuk segera mengatasi persoalan banjir ini. Tetap meskipun tidak bisa secara sempurna ya, tetapi paling tidak ada keinginan untuk persoalan banjir. Dan yang lain menjadi rumit, dan Jakarta ini sekarang sudah jadi aglomerasi. Dari dulu persoalannya kan kolaborasi dengan penyangga juga masalah dulu, karena penyangga sering nggak mau diajak misalnya air bersih. Itu dari dulu air bersih nggak mau mereka. Jadi mereka dengan caranya sendiri. Dan ini kan ego sektoral. Gubernur selalu dalam posisi hanya mengatasi di Jakarta saja. Tapi begitu wilayah berikutnya mengatakan itu wilayah lain yang tidak bisa ini. Karena otonomi daerah itu juga menjadi pengaruh, karena masing-masing mempertahankan istilahnya decision making-nya itu. Jadi banyak ini permasalahannya. Ternyata pelik banget ya. Rumit memang itu gitu. Kang Mulya, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Trubus soal inkonsistensi kebijakan dulu deh. Ini satu hal yang kemudian jadi permasalahan juga, karena gubernur sebelumnya punya kebijakan A, lalu kemudian ganti gubernur jadi kebijakan B yang kemudian tidak keberlanjutan. Nah, ini bagaimana untuk meyakinkan publik bahwa nanti akan ada keberlanjutan yang benar-benar bisa terjadi, konsepnya bisa berjalan? Nah, inilah yang kita harus tentukan bahwa ini harus terjadi dua-duanya. Pembangunan bervisi jangka panjang dan sambil sekaligus menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang ini udah bagus. Dari KPUD itu mewajibkan setiap paslon program visi misinya itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang DKI. Dulu nggak ada gitu ya? Nah, dulu enggak. Jadi kita sama-sama tuh merefer kepada rencana pembangunan jangka panjang. Jadi mau nggak mau program-program yang masing-masing paslon itu konsisten dengan rencana jangka panjang. Itu bagus. Nah, yang kedua, kalau kita ngomong rencana jangka panjang, benar yang disebutkan Pak Trubus tadi, harus ada kesinambungan dari kebijakan sebelumnya yang sudah bagus dan diperbaiki. Perlu ada penyempurnaan, tapi perlu ada kesinambungan. Makanya dari Ridwan Kamil sama Pak Suswono sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah itu ide bagus dari Pak Ahok, apakah itu ide bagus dari Pak Anies. Itu semua ada tempatnya dan itu harus diteruskan secara nyambung kayak tadi, bahwa naturalisasi dengan normalisasi itu sebetulnya dua-duanya diperlukan. Bahwa kemudian tadi ada warga yang dipindahkan ke dalam rumah susun dan berdekat di sana, itu diperlukan. Tapi juga penataan kampung di tempat yang itunya. Yang satu ide yang banyak diangkat oleh Pak Ahok itu diperlukan. Yang kedua kemudian penataan kampung di sana secara pemberdayaan. Lalu kemudian itu juga diperlukan bahwa di sana masyarakat berhak atas tanah tersebut. Tapi kita juga punya keperluan untuk kemudian beralih menjadi hunian vertikal. Nah, ini pendekatan partisipatif sebagaimana yang diterapkan oleh Pak Anies, dikerjakan oleh lembaga-lembaga seperti Rujak, Jaringan Rakyat Miskin Kota dan lain-lain, itu bagus. Jadi perlu diintegrasikan bahwa memang perlu ada pembangunan, perlu ada semakin vertikal, tapi pendekatannya berintegrasi dengan pendekatan partisipasi kepada masyarakat. Baik, kita juga akan dengarkan dari Bang Ciko. Bang Ciko, kemarin Pramono dengan Rano juga sempat bertemu dengan Yusuf Kala ya, membahas juga mengenai peliknya Jakarta. Kira-kira ini artinya akan bersinanggungan dengan sebelum-sebelumnya yang mengenai kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya akan dilakukan, kemudian dari pemerintah-pemerintah sebelumnya juga akan dilakukan. Tapi dijawabnya nanti ya Bang, diulasnya nanti, usai jeda kami segera kembali. Sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono menyampaikan gagasan penanganan banjir saat mengunjungi Majelis Taklim Quran Gaza Salsabila di Jatinegara, Jakarta Timur.
Ya, dalam kesempatan tersebut Suswono menjelaskan untuk menanggulangi banjir Jakarta butuh koordinasi berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jakarta dengan Pemprov Jawa Barat, serta Pemprov Jakarta dengan pemerintah pusat. Nah, selain kerjasama antar instansi, Suswono juga akan melanjutkan program pembuatan sumur resapan untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Ya, sementara itu bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno bersilaturahmi ke wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Kedatangan mereka untuk berdiskusi nih tentang perkembangan Jakarta ke depannya nanti akan seperti apa. Nah, ketiganya berdiskusi mengenai peluang Jakarta di masa depan. JK kemudian menitipkan sejumlah permasalahan Jakarta dari banjir, macet, dan kawasan kumuh. Dalam kesempatan ini, Yusuf Kala juga memberikan wejangan kepada keduanya, terutama soal kepemimpinan yang tenang, santun, dan juga fokus. Baik, langsung saja ya kita lanjutkan dialog. Tadi sempat terpotong untuk iklan, kita lanjutkan ke Bang Ciko. Bang Ciko, Yes. ini harus ada koordinasi kalau tadi Pak Trubus bilang. Artinya apa yang sudah ada akan dilanjutkan dan akan dibenahi juga? Betul, pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Kenapa juga Mas Pram dan Bang Rano berkunjung ke Pak Yusuf Kala? Selain beliau udah tokoh bangsa, tapi Iya. beliau ini kan juga 2 kali menjadi wakil presiden. Betul. Artinya berkutat betul. Seperti juga Mas Pram sebagai Seskap selalu membicarakan bagaimana terkait dengan DKI, kemudian DKJ, apa master plan-nya dan lain-lain. Tentunya mereka begitu dekat dengan permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi yang akan ditawarkan. Nah, kalau bicara soal keberlanjutan, tentunya apa yang disampaikan tadi, tentunya apa yang baik dari Ahok, apa yang baik dari Pak Anies akan terus kita lakukan gitu, dan kita akselerasi bahkan beberapa programnya yang sempat terhenti dan kita sempurnakan serta sinkronisasikan dengan program-program yang inovatif dari kami sendiri, dari Pram dan Rano. Kalau kita bicara soal air kan ini menarik ya. Iya. Air itu di Jakarta nggak kurang-kurang karena banjir dan tanda kutip, tapi air bersihnya Air nggak ada. bersihnya nggak Air ada. bersihnya nggak ada. Iya. Nah, satu, artinya kita juga harus banyak bekerja sama menggalang komunikasi yang baik dengan kawasan aglomerasi, kawasan penopang Jakarta juga seperti Banten, Jawa Barat, ya kan, Jabodetabek, Jur lah kira-kira begitu. Nah, ini saya diingatkan nih sama Bang Rano nih yang lagi nonton nih, dia bilang, ingetin tuh ya, air bersih itu nanti air bakunya bisa dari bendungan apa nih namanya, Bendungan Karian, itu dibangun di zaman Karian. Gojek katanya gitu, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, ya, Banten waduk itu ya? ketiga terbesar di Indonesia. Artinya ini salah satu contoh aja bahwa kerjasama dengan pemerintah-pemerintah daerah lain, tentunya tadi supaya nggak ada egonya Pak, Iya, ya kan? ego, iya. Itu kan urusan lo. gitu. Iya, Ego iya. ini kan turun bukan hanya di perkampungan antara kelas menengah dan kelas bawah, Iya. tapi juga antar wilayah Betul, juga betul, begitu. iya. Padahal sebenarnya itu dibangunkan untuk semua, dibangun untuk menopang NKRI lah. Iya. Kira-kira begitu. Jadi artinya kerjasama dengan Banten, kerjasama dengan Kabupaten Bogor, dengan Provinsi Jawa Barat dan lain-lain juga harus kita tata dengan baik, komunikasinya baik, dan nanti kita lihat aja gimana caranya supaya Jakarta ini bisa bebas banjir satu, Ya. tapi aliran air yang untuk air baku, air bersih itu tetap terjamin. Mengalir, Nah, ya. masalah air bersih ini mereka sudah disinggung oleh Bang Ciko. Bu Siti, ini bagaimana mengatasi masalah pasokan air bersih yang saat ini Jakarta, kalau dari data terakhir 67% baru warga Jakarta Iya. yang menerima air bersih. Bu. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Timur bagian utara, kabarnya masih kesulitan dengan pasokan air bersih. Ada program apa dari Dharma Pangrekun untuk pasokan air bersih ini Satu. agar bisa Ya. merata? Sumber-sumbernya biasanya kan sungai, air sungai dan air laut. Itu kita mesti rawat betul, jangan sampai kotor, Ya. sampah-sampah seperti tadi saya katakan, sampah itu sangat sangat penting. Jadi harus ada suatu sistem di mana kalau penduduk itu menyingkirkan sampah atau mengumpulkan sampah, nanti ada mekanismenya sendiri, itu akan justru mereka beruntung begitu. Nomor satu, sampah dan polusi pada sungai-sungai itu kita betulin. Oke. Dan kemudian juga air laut. Dan kedua, kita memberikan supaya kita mempunyai alat teknologi yang tepat guna untuk mengubah air-air yang kotor itu menjadi air. Bersih. Air bersih. Sudah ada Nah. konsepnya tuh Bu, alat teknologi itu Bu? Ada kan, ada ya apa namanya, Aitra sama apa namanya satunya lagi. Oke. Nah, itu ada kok. Dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan, saya masang alat-alat itu Ya, di ya, ya.
di Lombok yang sangat kekurangan Artinya air. itu sudah berhasil ya, sudah bisa Oh, gitu ya, ya, dan akan bisa ya. dilakukan gitu ya. Nah, di Lombok saya pasang banyak waktu itu karena Lombok 11 ini itu nggak ada air. Jadi untuk masyarakat waktu itu untuk kesehatan ya. Jadi saya bisa membayangkan. Jadi kalau kita bisa mempunyai mesin yang canggih untuk merubah air sungai bisa diminum, air laut bisa diminum, itu sangat luar biasa. Dan tentu saja program-program yang dahulu kita juga akan teruskan dan perjuangan juga program-program yang lain adalah sesuai dengan RPJP. Tadi saya tertarik dengan waduk yang dibeli di Bogor, tanahnya sudah dibeli tapi belum. Nah itu mudah-mudahan bisa diteruskan juga. Iya. Jadi kita memang harus ada kesinambungan dari yang dahulu sampai sekarang. Iya. Pak Trubus, dari Ya. sekian banyak masalah yang dihadapi dalam khususnya banjir ya, kira-kira apa yang paling utama segera bisa mengurai benang kusut dalam mengatasi banjir ini? Yang paling urgensinya apa? Pembangunan waduk kah, atau diteruskannya pembersihan sampah-sampah dan lain sebagainya? Iya, waduk itu memang sangat dibutuhkan sekali di Jakarta karena memang dulu banyak situ-situ dulu itu karena pembangunan situ itu banyak juga yang diuruk ya, sawah-sawah juga sudah tidak ada. Dulu daerah Pulau Gebang, daerah saya itu banyak sawah tapi sudah ketutup, sekarang sudah jadi istilahnya rusun-rusun, pembangunan rusun. Nah ini otomatis pembangunan waduk untuk penampungan ke depan ini sangat penting sekali karena kebutuhan air bersih dan cuaca di Jakarta sudah berubah iklimnya kan, jadi masyarakatnya juga perilakunya sudah berubah. Kalau kekurangan air, mereka ya maunya terus beli aja itu gitu, sehingga mengurangi otomatis daya beli mereka dalam hal kebutuhan sehari-hari karena kemudian prioritasnya membeli air. Nah, itu jadi persoalannya. Karena itu menurut saya dari para cakup-cakup ini nantinya setidaknya ada pemikiran bagaimana supaya air bersih ini betul-betul menjadi ya kewajiban bagi Pemprov untuk menyediakan gitu ya. Jadi dan itu murah bisa diminum langsung saja gimana. Nah waktu itu kita juga sudah bicara dengan pihak PAM gitu ya, diskusi panjang. Nah itu juga PAM sudah berusaha untuk membuat satu air bersih yang kemudian nanti bisa langsung diminum oleh masyarakat. Ini kan suatu program ke depan. Yang kedua tentu sampah ini Jakarta ini ruwet ya, karena kita masih tergantung pada ada Bantar Gempang dulu. TV One dengan saya ke sana gitu ya, itu sampai mengamati bagaimana dampak urukan dari itu semuanya. Nah ini juga persoalan kebijakan, ada pembangunan ITF Sunter, nggak berhasil. ITF yang di Tebet juga nggak berhasil, nggak sampai hari ini. Nah ini menurut saya nanti harus dilanjutkan. Kita harus punya tempat pengolahan sampah sendiri. Jangan semuanya menggantungkan Bantar Gebang. Bantar Gebang itu selalu disumbangkan dari setiap tahun itu dana yang dialokasikan untuk sana miliaran. Tapi tidak membuat masyarakat di sekitarnya ini, karena sampahnya makin hari makin banyak, baunya makin kemana-mana. Nah ini kemudian Jakarta membuat penderitaan bagi mereka. Lah itu pertanyaan yang terus menerus kan nggak mungkin. Saya pikir kesempatan kita meniru juga yang ada di negara-negara lain, di Singapura, ITF itu dibangun, sehingga disitulah kemudian semua sampah dikelola langsung, sehingga tidak lagi dibuang ke penuh. Karena pada saat demo dulu pernah terjadi demo kan, masyarakat truk-truknya dicegatin semua, itu nggak boleh masuk ke wilayah ini kan, ego sektoral tadi singgung itu seringkali nggak boleh lewat Bekasi semuanya, akhirnya tutup. Lah itu truk sampah sampai berhari-hari, itu masyarakat yang dihadapkan sekitar truk sampah ngendon itu udah baunya nggak karuan. Ini kan sesuatu yang memang harus dari kesehatan ibu, apalagi penyakit kemana-mana. Nah ini kan sesuatu. Nah jadi dalam hal ini menurut saya memang ada upaya sungguh-sungguh untuk membuat ekonomi sampah itu penting sekali. Jadi ini pemikiran itu semuanya apa yang sudah disampaikan oleh cakup-cakup kalau bahasa kita itu semuanya nantinya menjadi satu kesatuan. Siapapun pemimpin yang terpilih, memang persoalan banjir, sampah, kemacetan, perilaku masyarakat ini yang harus sekarang harus mindsetnya harus dirubah gitu. Jangan lagi masyarakat yang sifatnya penuh kepedulian sosial, solidaritas yang tinggi, gotong royong dikembalikan lagi. Nah ini mumpung kita sudah nggak lagi jadi bagian dari pusat kan, kita pusat sudah jauh, kita udah sepenuhnya nanti di gubernur tangan sepenuhnya di undang-undang DKJ, karena semuanya ada kewenangan gubernur penuh. Siapapun nanti jadi gubernurnya, saya sih usulkan Pak Trubus jadi tim ahli. Karena kita lagi bahas banjir sama air bersih, yang keluar masalahnya lain-lain banyak banget dari Pak Trubus. Bagus Pak Trubus. Silakan Bu Siti. Aturan atau regulasi untuk memasang alat yang untuk membersihkan air itu. Nah itu
sangat sulit sekali ada 15 lembaga yang dilewati. Iya. Jadi terhambatnya di situ. Jadi mesti harus ada regulasi memperbarui regulasi. Iya, kebijakan yang regulasinya. sangat complicated, rumit. Jadi sampai sekarang sudah ada di pasar ada 2 kalau nggak salah. Kita masih butuh banyak. Bagaimana caranya per kepala mendapat 100 liter per detik. Baik. Iya. Baik, kita harapkan siapapun yang terpilih ini persoalan Jakarta bisa tadinya benang kusut terurai menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Nanti kita akan tunggu siapa yang terpilih, kita tagih janjinya. Terima kasih para narasumber, Bu Siti terima kasih, Bang Ciko terima kasih, Pak Ruli terima kasih, Pak Trubus terima kasih banyak. Terima kasih. Pemirsa kita tidak dulu ya, kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.